Oke. Sekarang kita buat jalur line atau kita cut pada area ini seperti ini. Oke, selanjutnya pada bagian atasnya dan pada bagian ini. Oke, jika sudah seperti ini, sekarang edge-nya kita dekatkan dengan edge dari glass. Klik double, kita zoom agar terlihat. Oke, sekarang bagian atasnya. Klik navigation pada Y-axis. Selanjutnya tekan middle mouse dan turunkan. Oke, dan pada bagian kanan kita pindahkan juga. Oke, sekarang bagian yang terakhir yaitu bagian bawah. Oke, jika sudah, kita aktifkan mode vertex dan kita satukan edge-nya yaitu dengan tool merge vertex. Oke, kita select poinnya yaitu poin yang baru dari object room dengan object glass. Kita aktifkan mode wireframe. Jika sudah terselected keduanya, selanjutnya kita klik merge. Oke, sudah menyatu. Sekarang kita satukan sekelilingnya. Oke, sudah. Sekarang hasil sudah selesai atau sudah komplit dan kini tidak lagi terjadi kerusakan pada face dari object room. Jika sudah seperti ini, selanjutnya kita juga bisa menambahkan manual jalur cut dengan tool multicut. Dan kita selected face dari object glass untuk kita mundurkan. Seperti yang terlihat di sini, ada face yang belum kita delete, yaitu dari object room. Kita delete dahulu. Oke, sudah. Kita selected kembali dan kita mundurkan. Ya. Dan itulah proses yang harus Anda persiapkan sebelum menggunakan boolean dari Union. Jadi, tadi sudah saya praktekkan hal yang akan terjadi jika subdivisi pada objek belum sempurna, maka akan menghasilkan hasil yang tidak sempurna. Namun, jika pada objek tersebut subdivisinya yaitu tidak salah, maka hasilnya akan sempurna. Dan kembali membuat subdivisi tambahan seperti penyatuan objek glass tadi, yaitu dengan tool merge dan tool multicut. Selanjutnya, kita menggunakan tool boolean difference. Dan untuk tipe difference, yaitu prosesnya pengurangan. Dan untuk contohnya, di sini saya ingin objek pintu ini dengan objek room tergabung. Di sini karena saya tahu tipe proses difference yaitu mengurangi, jadi di sini objek pintu saya letakkan ke dalam. Dan agar terlihat, kita invisible dulu objek selain dari objek pintu dan objek room. Selanjutnya kita aktifkan wireframe agar terlihat. Kita lihat dari sudut sini saja. Oke. Jadi di sini objek pintu saya letakkan rada ke dalam, seperti yang Anda lihat ketebalan dari pintu. Karena nanti hasilnya objek pintu akan tetap di lokasi yang sama. Jadi lokasi ini sebenarnya sudah mewakilkan hasil dari proses menggunakan tool difference. Dan juga akan menyesuaikan bentuknya dari model pintu ini, yaitu ketika kita menggunakan tool difference. Dan pada face dari pinggiran pintu, yaitu yang ini dan yang ini, face-nya saya sejajarkan dengan face dari objek room, seperti yang Anda lihat. Karena agar hasilnya bisa sejajar dengan objek room, yaitu pada bagian face ini. Dan pada opsi difference ini, sebenarnya kita seperti mengekstrud face-nya ke dalam. Jadi, karena itulah yang saya bayangkan pada saat melokasikan objek pintu dan membentuk objek pintu dari ketebalan seperti ini dan pelokasian seperti ini. Dan juga pada opsi ini, yaitu akan membuang pada face yang dimana objek pintu ini diletakkan. Dan akan secara otomatis mesh tergabung dengan mesh room. Begitu juga geometrinya.
Penjelasan dan pengertian dari difference yaitu sama dengan penjelasan dari union. Bedanya hanya pada hasilnya saja, yaitu mengurangi dan union menambah. Oke, sekarang kita selected objek pintunya dan kita selected anaknya yaitu objek room. Kemudian kita klik opsi difference. Jika kita selected seperti ini, yaitu objek pintu menjadi induk dan objek room menjadi anak, maka hasilnya seperti ini. Karena induk akan menjadi penopang dari anak. Maka dari itu, proses ini salah. Jadi yang benarnya, objek room menjadi penopang dan objek pintu menjadi anak. Oke? Selanjutnya, kita klik different. Dan kita lihat hasilnya. Kini objek pintu sudah menggabung pada objek room dan pada bagian face dari room kini sudah tergantikan. Jadi, untuk tipe boolean di opsi difference adalah proses pengurangan atau di mana face di bagian tersebut akan tergantikan dengan objek anak. Jadi, pahami ini dengan baik karena kamu dapat membuat bentuk objek yang terlihat sulit, namun bila kita menggunakan opsi dari boolean difference, hal itu akan mudah kita dapatkan. Saya beri contoh lagi. Di sini saya akan menginsert objek cube dan kita pindahkan ke sini dan kita rescale. Oke, selanjutnya saya insert objek cylinder. Saya pindahkan di sini. Saya rescale. Oke. Selanjutnya saya copy, duplikat, Ctrl D dan saya pindahkan di sini. Dan selanjutnya saya copy kembali dengan menekan Shift D dan saya pindahkan di sini. Selanjutnya tekan Shift D kembali. Oke. Ya. Saya sesuaikan dahulu. Di sini kita juga bisa mengkombinasikan opsi difference dari boolean dengan combine. Jika satu persatu hasilnya seperti ini, objek cube menjadi induk dan silinder menjadi anak. Dan saya klik difference, maka hasilnya akan seperti ini. Dan seperti yang saya bilang tadi, kita juga bisa mengkolaborasikan dengan tool combine. Yang pertama, kita select dahulu objek silindernya untuk kita gabungkan menjadi satu grup. Selanjutnya kita ke mesh dan combine. Kita kembalikan dahulu objek cube-nya, kita unselect dan kita kembali mengcombine. Oke. Selanjutnya kita pilih selected induknya dan anaknya. Jika sudah seperti ini, kita kembali klik difference. Maka inilah hasilnya. Oke, jadi dalam hal ini baiknya kamu banyak melakukan riset agar nanti kamu tahu yang bisa kamu dapatkan dari penggunaan setiap opsi boolean. Kita unduh. Sekarang kita select silinder yang menjadi induk dan anak objek cube. Dan kembali mengklik difference. Maka hasilnya seperti ini. Objek silinder atau induk akan menampung dari bentuk objek cube. Yaitu di sini terlihat objek cube memakan dari bodi silinder setengah seperti ini. Maka hasil ini pun sudah mewakilkan hasil dari ketika kita menggabungkan dengan opsi difference. Dan untuk intersection, prosesnya sama seperti opsi dari difference, yaitu mengurangi. Namun, tipe intersection lebih dominan ke proses memotong atau cut, yaitu pada bagian-bagian yang ingin Anda buang. Pada contoh, di sini saya ingin membuat bentuk floor atau pejalan kaki ini
yaitu bentuknya agar memperkecil sedikit. Yaitu pada area ini, saya ingin cut. Maka dari itu, saya akan membuat objeknya dahulu dengan bentuk yang sama, namun tidak full seperti ini. Jadi di sini saya akan menggunakan alat yaitu kurve dan tool surface untuk membantu membuat objeknya, yaitu mesh yang melengkung L seperti ini. Dan dalam proses pembuatan, Anda tinggal mengikuti saja. Dan pada tool yang saya gunakan ini tidak saya akan jelaskan dan Anda bisa lihatnya di sesi selanjutnya. Selanjutnya kita ke Rak Tool dan pilih kurve dan surface. Selanjutnya pilih tool Bezier. Kita klik. Selanjutnya kita split kameranya dan kita pilih top view. Dan pastikan mengaktifkan snap grip. Karena di saat kita membuat poin, agar meletakkan poinnya bisa sejajar dengan titik poin dari grid. Kita klik untuk membuat poin pertama, yaitu di sini, dan selanjutnya di sini, dan selanjutnya di sini. Namun kali ini kita klik dan tahan agar membuat kurve seperti yang Anda lihat di sini. Selanjutnya kita buat poin lagi di sini. Oke, agar komplit dan agar terclose, kita buat poin kembali di sini agar membentuk mesh letter L seperti ini. Oke, sekarang kita klik kembali di sini dan di sini dan tekan dan tahan dan kita drag seperti ini. Selanjutnya kita buat poin terakhir dan kita close. Untuk mengclose-nya kita buat poin agar dekat dengan poin pertama, yaitu seperti ini, dan klik dan tahan dan arahkan ke poin pertama agar tersnap. Jika sudah, tekan enter. Selanjutnya kita ke perspektif untuk melihat hasilnya. Kita naikkan. Oke, sudah sempurna. Kita pastikan dulu. Oke. Step selanjutnya kita akan ke menu utama dan menggunakan menu dari surface. Dan memilih surface extrude. Dan kita masuk ke optionnya. Di extrude option, di sini saya set style di distance dan extrude length-nya 1 atau 10.000, direction spesifik dan lain-lainnya. Selanjutnya kita klik apply. Oke, kita close. Dan untuk hasilnya kita turunkan ke bawah seperti ini. Dan untuk kurvanya kita selected. Kita copy, Ctrl D. Dan kita letakkan di bawah. Oke. Dan kurva yang sebelumnya kita delete. Dan kita select kembali kurva yang baru. Dan kita copy lagi, Ctrl D dan letakkan di atas ini. Oke, yang pertama kita buat kurva yang pertama agar terclose atau membentuk sebuah mesh polygon. Kita selected kurva yang pertama dan kita kembali ke surface dan pilih surface planar. Kita ke option, kita cek optionnya. Oke, kurva range, complete, dan lain-lain. Oke, selanjutnya klik apply. Oke, sudah, kita unselect mesh yang baru dan kurvanya kita delete saja. Yang bawah kita delete. Dan kurva yang atas kita lakukan hal yang sama. Kita klik apply dan sekarang sudah terclose. Selanjutnya kita unselect kembali dan kita select kurvanya saja dan kita delete. Oke, pada hasil ini sepertinya ukurannya kurang tebal ke atas. Untuk mesh yang atas kita naikkan. Oke, cukup. Dan ini kita select dengan komponen edge pada line yang di atas. Kita tarik. Oke. Oke, sudah. Selanjutnya kita kembali ke object mode dan kita select mesh yang di atas dan mesh yang di bawah. Selanjutnya kita ke mesh dan combine. Selanjutnya kita select mesh yang di tengah. Namun hasilnya salah, yaitu pada selectednya. Sekarang kita putar balik. Ini kita close dahulu. Oke. Ya. Selanjutnya kita gunakan opsi intersection.
Seperti yang saya bilang sebelumnya, yaitu di sini saya ingin meng-cut pada floor agar tercut seperti hasil ini. Dari itu, saya select induknya dan kemudian anaknya, yaitu di mesh yang baru ini. Selanjutnya, kita klik opsi intersection. Oke, inilah hasilnya. Sekarang objek floor kini tidak lagi terlalu tebal. Oke, selanjutnya objek ini kita pindahkan. Kita selected semuanya. Oke, kita letakkan di sini saja. Ya, cukup. Oke. Jadi pada tool boolean kini sudah Anda kenal basicnya, yaitu pada setiap opsi. Dan untuk lebih mendalami penggunaan tool ini, pesan saya yaitu kamu insert beberapa objek untuk digabungkan agar membentuk objek yang kamu inginkan. Dan jangan lupa dengan apa maksud dan tujuan dari masing-masing opsi boolean, yaitu union untuk menambah, difference untuk mengurangi, dan intersection yaitu untuk meng-cut. Dan kita akhiri juga sesi ini dan melanjutkan sesi materi yang lainnya.